Baru saya tadi kita menyaksikan sebuah persembahan tari Laryangi, sebuah tarian tradisional dari masyarakat Kaledupa yang ada di Kabupaten Wakatobi. Tentunya kita masih membahas tentang Laryangi sebagai identitas orang Kaledupa. Nah, Pak Ahmad, tadi kita melihat sepintas sudah dipentaskan tarian Laryangi yang menjadi tarian tradisional dari masyarakat Kaledupa. Namun sebenarnya memang tari Laryangi ini dipentaskan satu orang penari perempuan atau seperti apa dalam pementasan pada umumnya? Sebenarnya tarian Laryangi ini diperagakan oleh 12 penari. 12 penari? 12 penari. Oh, iya. Sehingga syair yang dinyanyikan itu tidak putus. Penari ini terdiri dari 10 orang penari perempuan dan 2 orang penari laki-laki. Oh, ada penari laki-laki. Ada penari laki-laki. Jadi 12 orang itu termasuk 2 penari itu laki-laki. Kalau tadi melihat pementasannya ini sepertinya penari kita sedang melantungkan sebuah syair-syair gitu ya. Nah, itu syair-syair yang dilantungkan oleh penari itu apakah monoton, sudah maksudnya terstruktur atau ada konseptualnya atau memang itu mereka secara boleh dikata sekedar ungkapan-ungkapan biasa atau ada makna tertentu yang disampaikan? Dari syair tadi, kembali ke syair Mas Hendra, ada puluhan syair yang memang diturunkan melalui turun-temurun. Tidak bisa kita berinovasi membuat syair Laryangi. Oh iya. Jadi kalau penari-penari sekarang tidak bisa menciptakan syairnya sendiri. Jadi penari tadi barusan penari kita menyanyikan syair yang berjudul Ia Malahu. Ia Malahu. Salah satu syair Laryangi yang sifatnya wajib. Kan di dalam tarian Laryangi itu ada 3 syair yang hukumnya wajib. Satu tadi Ia Malahu, yang kedua Mangu-Mangu, yang ketiga Tanaka. Boleh menyanyikan lagu syair yang lain setelah menyanyikan salah satu dari 3 syair yang wajib ini. Sebagai syair pembuka. Nah, ada yang lebih menarik sebenarnya kalau kita bicara tentang syair. Syair Laryangi tidak melulu, tidak monoton bahasa Kaledupa saja, Mas Hendra. Ada 5 bahasa yang digugakan dalam keseluruhan syair Laryangi, yang mengilustrasikan pertautan orang-orang Kaledupa dengan dunia luar. Nah, tadi barusan dinyanyikan Ia Malahu itu, kalau kita simak secara lebih rinci, itu bahasa yang digunakan ada 2. Perpaduan bahasa Arab dan bahasa Makassar.
Oh, bahasa Arab dan Ya, bahasa Makassar. makanya ada tadi penggalan syair yang menyebutkan Daeng Karai. Nah, Pak Ahmad, kalau kita lihat dari bentuk dan juga pernak-pernik aksesoris dari kostum penari Laryang ini memang dikatakan oleh Sita ini unik memang ya, Pak Ahmad ya. Kalau mungkin kita pengen tahu atau bisa dijelaskan seperti apa ornamen-ornamen yang melekat. Ya, yang menarik nih saya lihat di bagian kepala itu berbentuk kayak seperti undukan-undukan gitu ya. Ada 3 sisi apa gitu. Mungkin ada filosofi atau maknanya. Jadi memang Laryangi itu, Mas Hendra, bukan tarian yang terbentuk secara tiba-tiba, tidak. Iya. Dia melalui proses yang sangat panjang, begitu juga tentang pemaknaan secara filosofis. Baik. Nah, jadi seperti yang saya katakan dari awal bahwa kalau ingin mengenal kami orang Kaledupa, baik dari sisi kebangsawanan kami, strata sosial kami, status sosial kami, maknai saja atribut atau keseluruhan tari Laryang ini. Nah, di atas kepala itu namanya yang menjual seperti payung itu 3, itu panto namanya. Panto. Nah, mulanya panto ini tidak semua penari Laryangi bisa gunakan. Oh, iya. Yang bisa gunakan ini berdasarkan kasta kebangsawanan. Jadi kalau yang menggunakan 3, berarti penari itu adalah berterah bangsawan. Bangsawan. Ya, atau sekarang karena kita sudah menyatu dengan Buton, turunan Ode itu menggunakan 3 panto. Ada juga bangsawan yang hanya menggunakan 1 panto. Tapi dia kalau hanya penari yang menggunakan 1 panto itu berarti garis kebangsawanannya itu berasal dari ibu. Tidak dari bapak. Kan kita Buton atau Kahedupa itu pada umumnya mengambil jalur ayah. Jadi kalau bangsawan ibunya, bapaknya tidak, maka menggunakan panto hanya 1. Kalau tidak berdarah bangsawan, maka tidak menggunakan panto. Jadi hanya yang kayak model kerucut itu saja yang dia gunakan, tidak menggunakan panto. Nah, melambangkan apa panto ini? Kenapa ada 3? Kerajaan Kahedupa itu terbentuk dari 3 penyatuan wilayah besar. Istilahnya dulu kita kenal Kaledupa itu sebelum masuk ke mengenal sistem kerajaan. Kaledupa menganut sistem kepemimpinan komunal atau istilah lokalnya Sarasara Fungka. Jadi kepemimpinan bukit-bukit itu yang terjadi sistem di dalamnya. Kemudian 3 fungka yang besar, kepemimpinan komunal yang besar ini berserikat, dikumpullah bentuklah menjadi kerajaan Kahedupa. Sehingga 3 panto ini menandakan saat ini kan arahnya ke timur. Jadi wilayah pemerintahan Sarasara Fungka di bagian timur. Ada Fungka Pangilia. Kemudian di tengah itu adalah wilayah Kahedupa bagian tengah, yaitu Fungka Patua. Yang di belakang itu sebelah barat yang menandakan bahwa wilayah Kahedupa bagian barat atau Siova itu Fungka Horuo. Makanya modelnya juga seperti payung. Ini adalah ilustrasi dari payung kerajaan, kekuasaan. Makanya 1 bukit ditancap 3 panto itu tadi, karena kerajaan Kahedupa sekarang yang kita lihat itu adalah merupakan penyatuan dari 3 wilayah besar itu tadi, sehingga terdapat panto. Nah, yang ada yang model lancip kerucut kecil-kecil yang putih, itu namanya tobo-toboi. Tobo-toboi ini adalah melambangkan prajurit kerajaan Kahedupa. Nah, kalau yang di tengah antara 2 itu namanya Kamba. Itu susunannya seperti benteng. Nah, jadi antara di bawah dan di atas benteng itu dijaga oleh pasukan. Nah, gitu. Jadi ada makna-makna tersendiri, simbol-simbol yang disampaikan melalui aksesoris yang digunakan oleh penari. Ada satu Mas Hen, ada yang tersembunyi dari penari ini yang memang tidak terlihat. Di arah belakang ada semacam namanya foka-fongka, ada sisir.
Itu juga memiliki makna filosofi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian. Itu menandakan jalan rahasia menuju benteng. Sehingga dia terselip, seolah-olah disembunyikan di belakang. Karena itu adalah jalan rahasia menuju benteng. Baik. Nah, begitu. Jadi benar apa disampaikan oleh Pak Ahmad bahwa kalau mau kenal orang Kaledupa, lihatlah. Dari tari Lariangi sendiri, betul. Dari kostum juga maupun dari gerakan-gerakannya. Oke, nah perlu kita tahu nih Pak Ahmad, apakah tari Lariangi ini bisa dikatakan memang ditujukan untuk anak bangsawan, khususnya perempuan, atau siapa saja boleh bisa memperagakan atau mempertunjukkan tari Lariangi? Sebenarnya mulanya Lariangi ini kan awal mulanya Lariangi ini tidak berbentuk seperti tarian. Jadi awal mula Lariangi ini tidak berwujud sebagai tarian ini. Dia hanya berwujud seperti syair-syair. Jadi dulu-dulunya yang disebut Lariangi itu hanya syair saja. Yang dinyanyikan seperti tadi tanpa iringan musik. Tanpa iringan musik. Nanti sekitar abad ke-13 ada orang Mongol yang sampai ke Kahedupa. Melakukan ekspansi dan kemudian terjadi konsensus antara orang Mongol dan Raja Kahedupa, maka orang Mongol kan familiar dengan musik, karena salah satu ritual yang mereka lakukan ajaran nenek moyang Mongol itu kan menggunakan iringan musik. Ketika sampai di kerajaan Kahedupa di Palea, mendengarlah syair-syair yang dinyanyikan tanpa iringan musik ini. Nah, maka nama orang Mongol ini di Kaledupa dia dikenal Komandan Ladonda. Istrinya namanya Kunfi tapi setelah di Kaledupa dia dipanggil dengan nama Warumpi. Nah, jadi setelah mendengarkan syair-syair yang dinyanyikan ini mengusulkan kepada Raja Kaledupa. Nah, ini syair ini bagus. Alangkah lebih bagus lagi ini ketika kita padukan dengan iringan musik dan gerakan. Maka sebenarnya yang cipta Lariangi ini bukan orang Kaledupa. Adalah orang Mongol. Oh, seperti itu. Orang Mongol. Baik. Namanya Ladonda dan istrinya itu tadi. Dari alasan kenapa dikatakan demikian karena itu tadi mengkombinasikan antara musik sama gerakan dan syair-syair itu. Walaupun sebenarnya syair-syairnya itu memang dari Kahedupa. Baik, ini menarik sekali ya. Baik, kita tahan dulu Pak Ahmad, kita harus jeda lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Bingkai Budaya akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Bingkai Budaya, mengenal dan memahami budaya-budaya. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Bingkai Budaya, mengenal dan memahami budaya-budaya Nusantara. Dan kita masih membahas tentang Lariangi sebagai identitas orang Kaledupa. Nah, Pak Ahmad, kalau tadi kita sudah banyak berbicara tentang seperti apa filosofinya dari tari Lariangi, mungkin yang perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa ada beberapa gerakan-gerakan tadi yang sudah dipertunjukkan oleh penari yang kalau tidak salah lihat tadi ada gerakan yang menyembah gitu ya, kemudian dia memainkan selendang dan juga kipasnya. Mungkin bisa dijelaskan itu Pak Ahmad. Jadi secara visual Lariangi itu merupakan representasi dari keyakinan orang Kahedupa, strategi pertahanan yang mengartikulasi keseluruhan yang menjadi pesan dalam satu kesatuan. Jadi di dalam secara visual Lariangi itu gerakannya dibagi menjadi dua. Pertama, penari perempuan yang dimulai dengan gerakan menyembah. Nah, kalau kita melihat dari cara penyembahan itu, maka memori kita akan dihantar, loh, kok ini gerakan ini mirip dengan ritual keagamaan Hindu. Dengan menyembah dengan cara mengatupkan kedua telapak tangan di atas kepala. Nah, itu sebagai gerakan pembuka. Tetapi pada saat kami melakukan penelitian tentang itu, apakah ada jejak-jejak Hindu yang ditemukan yang sampai ke Kahedupa, ternyata
hampir tidak menemukan jejak-jejak Hindu di Kaledupa kecuali hal-hal yang tidak dapat tersentuh. Baik. Misalkan seperti Harua dan lain-lain. Yeah. Sesajen ya. Tetapi ini lebih cenderung kepada ritual-ritual shamanisme. Yeah. Shamanisme itu adalah ajaran nenek moyang Mongol. Ini terlihat dari juru kunci makam Ladonda. Yeah. Itu sebelum melakukan ritual di kuburan itu melakukan gerakan yang hampir mirip dengan gerakan pembuka di dalam Laryanggi. Yang seolah-olah itu yang seperti gini. Menyembah dengan cara mengatupkan kedua telapak tangan. Nah, kemudian gerakan bagian keduanya mengambil kipas dan selendang. Menurut kipas itu adalah ilustrasi dari senjata. Yeah. Jadi orang Mongol ketika memainkan senjata rahasianya kan ada gerakan memutar kipas seperti ini. Baik. Ini sebenarnya melemparkan senjata itu. Nah, sedangkan fungsi selendang adalah tameng. Nah, di gerakan penutup itu masuk penari laki-laki dengan cara mengorbit. Namanya ngiping, gitu ya? Mengorbit, memutari penari perempuan ini dengan adegan semacam silat. Yeah. Nah, itu ilustrasinya apa? Itu sepenuhnya menggambarkan strategi pertahanan orang Kahedupa. Bahwa walaupun musuh sudah berada di depan, para penari ini tetap melakukan gerakan-gerakan yang gemulai, yang tenang. Yeah. Nah, sepanjang masih memiliki kipas sebagai senjata, selendang sebagai tameng. Nah, pada saat penari laki-laki ini mengambil selendang dan kipas, maka penari ini akan mundur ke belakang atau duduk. Dengan yang menandakan bahwa sudah kita menyerah, sudah tidak ada senjata di tangan. Baik. Seperti itu. Baik. Dan itu terlihat dari setiap bentuk gerakan dari tandanya. Nah, Sinta sendiri biasanya kalau kita ingin menyaksikan persembahan tari Laryanggi itu biasanya ada di pagelaran mana sih? Kalau misalnya ada pesta-pesta pernikahan, malam sebelum acara itu ada juga Laryanggi. Jadi malam sebelum hari dan bukan gitu cuma gadis-gadis, biasanya Laryanggi ibu-ibu, bahkan nenek-nenek juga. Sampai nenek-nenek juga ada ya? Baik. Jadi tidak cuma mesti gadis-gadis saja, tapi ibu-ibu bahkan sampai nenek-nenek juga bisa menari Laryanggi. Jadi sifatnya dia siapa-siapa boleh gitu ya. Mau dia anak gadis, ibu-ibu, bahkan tadi dikatakan nenek-nenek pun juga bisa untuk ikut dalam tari Laryanggi. Waduh, menarik sekali ya. Baik, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita perbincangkan, diskusikan. Ini hal yang menarik sepertinya bahwa memang tari Kaledupa itu penuh dengan makna dan juga filosofi dan jelas-jelas menggambarkan identitas dari masyarakat Kaledupa. Tapi next time mungkin kapan-kapan kita bisa kembali menggali lagi tentang seperti apa Laryanggi ini. Dan sekali lagi terima kasih Pak Ahmad sudah berbagi informasi ke kita. Sinta, terima kasih sudah bisa hadir ke Studio Ferrari. Ada hikmah ya, terima kasih tetap eksis ya. Dan pemirsa, demikianlah Bingkai Budaya kali ini, dan pada intinya bahwa kalau bukan kita siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang dimiliki oleh daerah kita. Dan kita akan jumpa lagi dalam Bingkai Budaya dengan topik-topik yang sangat menarik. Dan kita akan tutup dengan persembahan lagu dari Wakatobi, Rusiana.